Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Papros Tbk adalah anak usaha kimia farma yang bergerak di bidang produksi obat. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memproduksi lebih dari 250 jenis obat, yang mana lebih dari 170 jenis obat diantaranya merupakan hasil pengembangan sendiri, non-lisensi. Selain itu, perusahaan juga dipercaya oleh industri farmasi lainnya untuk memproduksi obat melalui kerjasama kontrak pembuatan produk, baik untuk kebutuhan nasional maupun kebutuhan negara lain melalui kerjasama ekspor. PT Papros Tbk dipercaya industri farmasi lain untuk memproduksi obat melalui kerjasama kontrak pembuatan produk. Produk tersebut selain untuk kebutuhan nasional juga untuk kebutuhan negara lain melalui kerjasama ekspor yang dirintis sejak tahun 2013. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 6 produk yang diizinkan untuk beredar di negara Kamboja, Myanmar, dan Peru. Saat ini PT Papros Tbk membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan, di mana teman-teman bisa kunjungi www.dashboard.papros.co.id. Di akhir video ini saya akan masukkan link mendaftarnya. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa lihat formasi apa saja yang sedang dibuka oleh PT Papros Tbk. Untuk formasi SMA, teman-teman bisa klik, kemudian klik SMK, lihat satu pekerjaan, lalu SMK Farmasi, klik. Di sini posisi untuk operator timbang bahan baku, pendidikannya minimal SMK, jurusan farmasi, rata-rata nilai 7, usia maksimal 24 tahun. Persyaratannya diutamakan pria dan tidak menggunakan kacamata, mempunyai pengetahuan tentang cara menimbang bahan baku, sudah divaksin COVID-19, bersedia bekerja 3 shift, dan penempatannya di Semarang. Kemudian teman-teman bisa klik diplomat, lalu klik D3, 9 pekerjaan, kemudian D3 semua jurusan. Nah, ini adalah daftar lowongan kerja untuk D3. Posisinya yaitu medical dan sales representatif. Penempatannya di Samarinda, Padang, dan Palangkaraya. Pendidikannya minimal D3, jurusan semua jurusan, IPK minimal 3,00, usia maksimal 27 tahun. Persyaratannya pendidikan minimal D3 kesehatan atau farmasi atau gizi, memiliki pengalaman yang sama diutamakan, memiliki SIM C dan kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani, dan sudah divaksin COVID-19. Selanjutnya posisi merhandizer, penempatannya di Manado dan Samarinda, pendidikannya D3, jurusan semua jurusan, IPK 2,75, dan usia maksimal 27 tahun. Persyaratannya laki-laki, sehat jasmani dan rohani, mempunyai SIM C dan kendaraan bermotor, dapat mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office, dan memiliki pengalaman di bidang yang sama lebih diutamakan. Lalu posisi medical representative OGB, penempatannya di Manado, pendidikan minimal D3, jurusan semua jurusan, rata-rata IPK 2,79, usia maksimal 28 tahun, persyaratannya laki-laki, sehat jasmani dan rohani, mempunyai SIM C dan kendaraan bermotor, dapat mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office, memiliki pengalaman di bidang yang sama, lebih diutamakan. Selanjutnya posisi medical representative technical, penempatannya di Gorontalo dan Jambi. Pendidikan minimal D3, jurusan semua jurusan, IPK rata-rata 3,00, usia maksimal 27 tahun. Memiliki pengalaman sebagai medical representative minimal 1 tahun, mampu berkomunikasi yang baik, mampu melakukan presentasi dan negosiasi yang baik, siap bekerja dengan target, mempunyai kendaraan bermotor dan SIM C yang aktif, dan dapat mengoperasikan Microsoft Office.
Kemudian untuk posisi Math Handizer, penempatannya di Pontianak, pendidikan D3, jurusan semua jurusan, IPK minimal 3,00, usia maksimal 30 tahun. Persyaratannya sehat jasmani dan rohani, pengalaman 1 tahun di bidang yang sama, mempunyai SIM C dan kendaraan bermotor, dan mampu bekerja dengan target. Setelah itu teman-teman bisa klik masuk. Jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik daftar. Lalu teman-teman isikan nama lengkap teman-teman, kemudian email yang aktif, lalu password dan konfirmasi password. Dengan catatan harap mendaftar dengan email yang aktif karena proses rekrutmen pada sistem ini menggunakan email. Setelah teman-teman mengisi data dengan benar, teman-teman bisa klik daftar. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan email yang telah terdaftar tadi, kemudian passwordnya. Jika ada pernyataan terkait error pada sistem, dapat menghubungi rekrutmenpapros@gmail.com. Lalu klik masuk. Selanjutnya teman-teman bisa klik logo M ini, lalu klik profil saya. Di sini teman-teman isi nama lengkap teman-teman, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor handphone. Selanjutnya alamat email yang aktif, lalu gaji yang diharapkan, kemudian pendidikan terakhir teman-teman. Setelah itu teman-teman upload foto terbaru teman-teman, maksimal 3 MB dan format JPEG, PNG, dan JPG. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Kemudian teman-teman ke alamat, lalu teman-teman masukkan alamat sesuai KTP, RT RW-nya, provinsi, kota ataupun kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya teman-teman ke pendidikan. Di sini teman-teman bisa isi riwayat pendidikan teman-teman mulai dari SD sampai pendidikan terakhir teman-teman. Setelah itu klik simpan dan lanjutkan. Kemudian ke pengalaman kerja. Di sini teman-teman isi pengalaman kerja atau magang teman-teman seperti nama instansi atau nama perusahaannya, kemudian jabatannya, lalu tahun masuk dan tahun keluar. Setelah itu, teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Setelah teman-teman mengisi data pribadi teman-teman dengan benar, teman-teman bisa ke halaman yang ini atau klik logo yang ini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu pilih lowongan yang teman-teman inginkan. Pastikan sesuai jurusan teman-teman. Lalu pilih D3. Kemudian teman-teman pilih jurusan D3 semua jurusan. Lalu teman-teman pilih lowongan kerja yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman bisa klik lamar. Semoga teman-teman yang melamar di PT Papros Tbk di tahun 2022 ini dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.